Bukan Jesse Yovana Novelli. Jadi yang tidak hadir ini Alfa semua ya. Oh, Sinta Putri. Maaf ya. Oke, yang tidak hadir kalau dia sakit kita doakan semoga dia sembuh. Ya, mungkin tadi lupa kasih kabar jadi Alfa hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang coding di pelajaran pertama? Apa itu tadi? Ada yang ingat? Pemanfaatan kecerdasan artificial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang etika dan resiko menggunakan KA. Ya. Tahu etika? Etika? Sopan. Etika adalah sopan. Kalau resiko? Resiko. Bahaya. Nah, resiko itu bukan bahaya ya, pertanggungjawaban. Ya, imbas nanti kepada kita itu resiko ya. Jadi saya ingatkan kembali, etika itu adalah sopan santun ya. Jadi bukan cuma di dunia nyata kita harus beretika, tapi juga di dunia maya ya. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman digitalisasi yang lebih luas lagi, lebih canggih. Jadi tetap kita harus mempertimbangkan perbuatan kita ya, terutama dalam bermedia sosial. Saya yakin kalian semua sudah punya media sosial ya kan? Apakah itu Facebook, TikTok, kemudian YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Ya, sebelum ke etika, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar KA. Ya, perhatikan dulu ke depan. Konsep dasar KA atau kecerdasan artifisial. Ya, KA itu adalah kecerdasan artifisial yang artinya berupa teknologi yang membuat mesin dapat meniru kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, mengenali wajah, atau membuat keputusan. Kalian semua punya HP kan? Coba kalian keluarkan. Ya. Nah, di HP kalian itu yang kalian pegang, pernah nggak kalian ngobrol dengan HP-nya? Nah, itu berarti kalian sudah memanfaatkan KA. Dia bisa menerima ya apa yang kita perintahkan. Kalian tahu Google? Tahu. Google itu adalah mesin pencarian ya. Mesin pencarian itu kalau kita masukkan satu kata atau dua kata dalam mesin Google itu akan mencari ya. Akan mencari apa yang kita minta. Nah, dia sudah menggunakan teknologi ini, teknologi KA. Nah, yang kedua adalah KA generatif. Ya, tadi KA, sekarang KA generatif. KA generatif itu apa? Bagian daripada AI yang dapat menciptakan konten baru, baik itu berupa teks, gambar, musik ataupun video. Nah, contoh-contoh KA generatif yaitu ChatGPT, Gemini, DALL-E. Ya. Ada yang sudah pernah buka ChatGPT? Sudah. Salsabila sudah. Ya. Kalau Gemini, siapa yang sudah buka Gemini? Akbar. Oke. Kalau DALL-E? Belum. Ya, saya juga belum. Kalau yang sudah pernah buka baru ChatGPT dengan Gemini. Apa yang kalian pelajari dari ChatGPT?
sudah buka ChatGPT? Ayo Salsabila tadi ChatGPT. Pernah kan buka ChatGPT berarti tahu apa itu ChatGPT? Ceritakan aja sepengalamanmu yang pernah buka ChatGPT. Jangan takut. Ya. Kalau belum pernah, yang belum pernah sekarang coba buka di Google ChatGPT. Nah, supaya kalian langsung praktek. Nah, yang Gemini coba buka Gemini, ya boleh buka Gemini, boleh buka ChatGPT. Udah buka. Oke. Karena dia adalah mesin KA generatif, berarti untuk menghasilkan karya baru ya, dari karya lama menjadi karya baru yang dimodifikasi menggunakan KA generatif. Oke. Yang ketiga, konsep dasar KA berupa mesin learning ya. Mesin learning seperti yang tadi di awal saya katakan, yaitu Google. Nah, Google itu adalah mesin learning. Dan yang keempat adalah deep learning atau pembelajaran mesin dengan jaringan saraf tiruan yang kompleks, dasar dari KA generatif. Nah, sebelum ke manfaat, coba dipraktekkan dulu. Kalian buka salah satu saja dari KA generatif, apakah itu ChatGPT atau Gemini atau yang lainnya kalau ada yang punya alat KA generatif. Ini buka apa? Gemini, ChatGPT. Oke. Yang buka ChatGPT, coba kalian masukkan satu kata. Tolong buatkan saya apa yang mau kalian minta. Silakan masing-masing. Kata depannya menggunakan kata tolong buatkan, atau kalian deskripsikan, saya seorang siswa sedang mendapat tugas membuat apa. Nanti akan dibantu oleh ChatGPT atau Gemini. Ya, itu salah satu cara memanfaatkan KA generatif. Sudah? Siapa yang sudah selesai? Sesi sudah? Sinta? Ini Pak. Sudah? Coba ceritakan bagaimana. Ayo, siapa namamu? Jerry, ayo Jerry. Apa yang kamu dapat dari ChatGPT? Gambar apa? Gambar sawit, coba. Ini kelapa Jerry, bukan sawit. Nah, dia Jerry menampilkan hutan kelapa ya. Di sini menggunakan perintah tolong buatkan gambar hutan sawit. Nah, tapi gambarnya kelapa. Berarti promptnya atau perintahnya kurang tepat. Coba dikasih lebih tepat lagi. Ini kelapa tinggi, bukan kelapa sawit ya. Ada yang lain? Kamu buat apa tadi? Salsabila minta buatkan judul cerpen yang bagus dan menarik. Hasilnya apa? Nah, hasilnya berbagai macam judul cerpen. Apa? Ada yang lain? Nah, jadi kalau yang diminta teks hasilnya. Kalau yang diminta gambar juga hasilnya. Ya, sampai sini sudah paham cara menggunakan KA generatif? Nah, tahu ya. Jadi sekarang itu sudah sangat mudah. Kita
kita difasilitasi oleh teknologi. Jadi tinggal kita bagaimana ya memanfaatkannya dengan betul-betul. Jangan pula dimanfaatkan untuk alat penipuan, ya. Karena semakin canggih teknologi, semakin marak juga penipuan terjadi. Oke, sekarang simpan dulu HP-nya. Ya, letakkan aja di meja. Nah, lihat dulu ke sini. Nanti kita akan lakukan manfaatnya. Salah satu manfaatnya bagi pendidikan yaitu bisa personalisasi belajar atau tutor virtual atau membuat soal dan materi otomatis. Nah, sekarang kan mendekati masa ujian semester. Nah, sambil menunggu waktu ujian semester, boleh kalian minta bantuan alternatif atau ChatGPT atau begini atau aplikasi lainnya. Belajar di situ, jangan cuma dibuat main game, ya. Yang minggu lalu saya gunakan adalah Wayground. Tahu Wayground? Yang kemarin kita pakai. Kita masukkan kode, ya. Nanti akan saya kasih ya sedikit. Tapi ke sini dulu. Kita materi sebentar, baru kita game. Ini boleh kalian baca, ya. Nah, ini adalah risiko. Ya, di samping kemajuan teknologi, risikonya juga semakin besar. Salah satunya penyalahgunaan, ya. Penyalahgunaan dan hoax. Apa itu hoax? Iya, Pak, hoax. Berita palsu atau berita bohong. Nah, AI itu bisa membuat teks, bisa membuat gambar atau video palsu yang lainnya. Seperti yang sudah sering muncul itu ya. Misalkan ini foto Cinta dengan foto Akbar jadikan satu, bisa. Tergantung orang makainya untuk apa. Ya. Nah, itu harus hati-hati. Ketika kita seperti itu harus hati-hati karena ada resiko. Usil temannya, foto temannya digabungkan jadi satu seolah-olah lagi pernikahan. Nah, itu kan bohong. Ya, nggak boleh. Adalah penyalahgunaan. Ya, penyalahgunaan. Kemudian KA juga bisa datanya bias atau tidak jelas. Ya. Jadi kalau kita minta apa, belum tentu keluarnya seperti yang kita minta, seperti yang dia didapatkan. Nah, jadi kalau mau jelas, maka perintahnya juga harus lengkap. Kalau cuma tolong buatkan saya gambar hutan sawit, jadi hutan yang dibuat tapi belum tentu gambarnya kelapa sawit. Nah, itu artinya datanya bias. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Data pengguna bisa dikumpulkan atau disalahgunakan tanpa izin. Jadi kalau kita langsung share atau masukkan data tanpa pikir panjang, nanti data kita yang kita masukkan tadi bisa disalahgunakan oleh pengembang aplikasi. Jadi tetap harus hati-hati. Dan yang keempat adalah deepfake, adalah teknologi manipulasi video atau manipulasi suara dengan AI, sehingga orang terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, di internet sudah banyak ya berseliweran atau tampilannya ini AI yang berbicara bukan orangnya. Misalkan saya lagi ngomong di sini, tapi ada video saya lagi di sana lagi ngomong, padahal orangnya di sini live lagi ya. Itu daripada penggunaan AI ya. Nah, ini terakhir ya tentang prinsip penting KA ya sebelum kita ke tugas. Prinsip penting KA yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan KA
kita gunakan KA itu sesuai tujuan yang positif. Ya, tadinya kita mau apa? Kita gunakan untuk tujuan yang baik. Misalkan tadi untuk belajar, ya, atau mencari referensi pembuatan cerpen, boleh. Ya, kemudian hati-hati dalam berbagi data pribadi. Ini yang harus kita jaga, ya. Yang ketiga, periksa keaslian konten. Jadi kalau kita menemukan konten-konten yang bermunculan di beranda sosial media kita periksa dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, ya. Jangan langsung dipercaya. Dan yang keempat, dorong transparansi dan keadilan dalam penerapannya. Jadi kita harus saling mengingatkan sesama kalau kita sedang menggunakan KA itu harus berhati-hati. Ada pertanyaan sampai di sini tentang KA generatif? Apa Bianca? Ayo Bianca. Atau ada pengalaman kalian yang mau diceritakan ketika kalian menggunakan KA? Rio? Tadi Jenny sudah, Akbar sudah, pakai Gemini, Salsabila. Ada yang lain? Hasil dari pencarian kalian tadi apa? Dapatnya? Bianca cari apa tadi? Cerita? Hah? Cari Grace. Grace di sini kok. Udah cari apa tadi? Hah? Butet. Erlang. Apa hasil pencarian tadi? ChatGPT tadi pakainya lupa. Oke, kalau lupa kita sini dulu ya supaya refresh. Nah, ini jelasnya. Kita main kuis dulu ya seputar KA generatif. Silakan masukkan kode di background, ya. Buka background, lalu masukkan kodenya supaya lebih paham tentang penggunaan KA generatif. Udah? Ketik aja background di kolom pencarian Google, lalu masukkan kodenya. Dia bisa? Background. Bukan itu. Ya, BKD. Apa sudah? Silakan diklik. harusnya ada 20 orang ya.
layar monitor, cuma peringkatnya nanti. Bukan baik. Kenapa baik? Baik, bukan baik, baik. Tadi sudah depan. Jelaskan. Jawab. Kita lihat klasmennya ya. Ada Grecia yang di paling atas. Akbar. Risalis Akbar. Aku kena sekolah. Sudah selesai Akbar. Sampai berapa soalnya? Ya. Jadi kalau ada yang sudah selesai tapi masih kesalip, itu artinya masih ada yang salah dan yang baru naik ke atas itu sudah melebihi banyak benarnya. Pertanyaannya menjawab dengan benar ke paling atas. Sementara di depan 6 masih ada yang belum selesai? Udah. Oh, gitu. Berapa? Menuju naik ke 8. Dimas di 5. Mayor. Siapa mayor? Rifki. Ini banyak ini ada 24. Ini dihapus saja ya yang di bawah yang nggak aktif kan? Hah? Sudah. Selesai sudah? Aisyah masih jalan ya? Udah? Udah keluar? Bisa masuk lagi? Sesi sudah? Mana sesi? Udah? Oke ya?
Bagaimana? Tadi pengerjaannya. Terlalu cepat nggak waktunya? Cepatan. Ini sudah ya, ya. Nah, jadi peringkat pertama. Nah, naik Akbar jadi yang pertama. Kedua, Kevana, dan yang ketiga Aldi. Gila nanti. Gila. Kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya. Apa yang dimaksud dengan KA? Generatif. Nah, jawaban yang benar adalah KA yang fokus pada pembuatan konten baru. Nah, ini yang menjawab benar cuma 4. Yang kedua, fungsi utama daripada from. Ada 11 yang menjawab benar, memberikan instruksi untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, teks yang kalian masukkan itu namanya from, ya. Nah, ini salah satu jenis KA generatif yang digunakan untuk membuat gambar. ChatGPT tadi sebenarnya bisa ya, tapi sistem dari background itu kunci jawabannya DALL-E, jadinya salah yang jawab ChatGPT. Padahal ChatGPT bisa ya, karena sudah melakukan inovasi. Kalau yang pertama ChatGPT juga cuma teks saja. Pertanyaan selanjutnya, zero shot dalam penyusunan prompt. Nah, menyusun prompt tanpa contoh sebelumnya. Refleksikan isu-isu etika dalam penggunaan KA untuk menghindari plagiarisme ya. Iya, oke bagus. Ada 11 orang yang jawab. Kemudian kreativitas dan kebebasan berekspresi, mendorong eksplorasi ide-ide baru. Jadi kalau kalian menggunakan KA, apa yang direkomendasikan oleh KA jangan langsung diambil, tapi harus diseleksi dulu, diolah lagi ya, supaya menjadi hasil karyamu yang lebih bagus. Oke, dari hasil evaluasi soal ini tadi masih beberapa persen yang belum paham tentang penggunaan KA. Oleh karena itu, ini ada 68% yang lumayan ya. Yang selebihnya harus belajar kembali ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa lebih mendalam lagi tentang menggunakan KA generatif ya. Jadi untuk kali ini cukup sekian. Dan akan diberi tugas ya. Nanti tugasnya masing-masing. Catat tugasnya. Tugasnya kalian menghasilkan karya baru dengan bantuan KA generatif. Ya. Baik itu berupa teks, audio ataupun gambar. Ya, silakan kalian pilih masing-masing. Apakah kalian mau menggunakan teks atau gambar atau suara? Ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Membuat karya baru dengan bantuan AI. Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.